Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi pada bab ke-8, yaitu garis singgung lingkaran. Oke, siapkan alat tulis kalian. Mari simak pembahasan berikut ini. Pertama, di sini kita akan mempelajari bagaimana menentukan garis singgung lingkaran. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah lingkaran dengan beberapa garis yang ada pada gambar tersebut. Nah, kira-kira manakah garis di samping yang merupakan garis singgung lingkaran? Nah, dari gambar tadi kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan bahwa garis B itu menyentuh lingkaran di dua titik, yaitu pada titik B dan H. Garis C menyentuh lingkaran di tiga titik, yaitu titik C, O, dan G. Kemudian garis D menyentuh lingkaran di dua titik, yaitu titik D dan F. Dari pernyataan-pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa garis B, C, dan D bukan garis singgung lingkaran. Pernyataan selanjutnya adalah garis A menyentuh lingkaran di satu titik, yaitu pada titik A. Kemudian garis E menyentuh lingkaran di satu titik, yaitu di titik E. Maka dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa garis A dan E adalah garis singgung lingkaran. Jadi, kira-kira apa yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran? Nah, dari dua pernyataan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat pada satu titik, tidak pernah memasuki bagian dalam lingkaran, serta tegak lurus dengan jari-jari. Oke, bisa dipahami kan? Oke, materi selanjutnya adalah sifat-sifat garis singgung lingkaran. Sifat-sifat garis singgung yang pertama adalah melalui lingkaran pada satu titik. Nah, jadi ketika ada lingkaran, maka garis singgung lingkaran hanya akan melalui satu titik pada lingkaran. Misalnya pada gambar ini adalah di titik A. Sifat selanjutnya adalah tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Jadi, ketika dari titik singgung kita tarik garis lurus, akan membentuk sebuah jari-jari, maka garis singgungnya akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Dan yang terakhir adalah melalui titik pada satu lingkaran, hanya bisa dibuat satu garis singgung. Maka dari titik A tidak bisa lagi dibuat garis singgung yang lainnya, karena dari satu titik hanya bisa dibuat satu garis singgung. Oke, selanjutnya kita akan menghitung panjang garis singgung. Misalnya di sini ada gambar suatu lingkaran dengan garis singgungnya, yaitu garis singgung BC. Nah, contohnya, perhatikan gambar di samping. Tentukan panjang garis singgung BC jika panjang jari-jari lingkaran 7 cm dan jarak titik O ke C adalah 25 cm. Dari soal itu, kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 7 cm dan jarak dari titik O ke C itu adalah sebesar 25 cm. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jari-jari lingkaran, kemudian panjang garis OC dan panjang garis singgung lingkaran membentuk segitiga siku-siku. Nah, maka penyelesaiannya adalah karena membentuk sebuah segitiga siku-siku, maka yang kita gunakan adalah menggunakan rumus teorema Pythagoras, atau bisa juga kita menggunakan triple Pythagoras. Nah, masih ingat kan triple Pythagoras? Nah, di sini ada yang pertama 7 cm dan yang kedua adalah 25 cm. Dan nilai yang terakhir berapa ya kira-kira? Nah, iya, itu adalah 24.
Maka kalau kita hitung, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Itu kalau untuk menggunakan triple Pythagoras. Sekarang kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Kita perhatikan garis OC. Nah, garis OC ini itu adalah disebut dengan sisi miring, dan garis OB itu adalah tinggi, dan yang dicari itu adalah alasnya. Maka rumusnya adalah akar dari 25 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Maka kita kuadratkan menjadi 625 dikurang dengan 49, maka menjadi akar 576. Hasilnya adalah 24 cm. Jadi, panjang garis singgung BC adalah 24 cm. Oke. Agar lebih paham, maka perhatikan contoh lainnya. Jarak dari titik pusat lingkaran ke titik A yang berada di luar lingkaran adalah 13 cm. Pada garis singgung lingkaran dari titik A adalah 12 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran. Sekarang kita perhatikan, yang kita cari itu adalah, atau yang kita hitung itu adalah panjang jari-jari. Maka perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada yang diketahui itu adalah OA. OA itu adalah sisi miring, dan garis AB itu adalah alas, dan garis OB itu adalah tinggi. Nah, atau jari-jarinya. Maka rumusnya adalah sisi miring dikurang dengan alas. Nah, kita masukkan nilainya menjadi akar dari 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Kita kuadratkan menjadi akar dari 169 dikurang 144 menjadi akar 25. Akar 25 adalah 5 cm. Atau bisa kita gunakan dengan cara triple Pythagoras. Nah, nilai yang pertama 13, 12, dan yang terakhir itu adalah 5. Jadi, panjang jari-jari lingkaran adalah 5 cm. Bisa difahami kan? Oke, untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.